Bab 261-264. Segera, Li Fugui masuk ke kafetaria, dan banyak karyawan melihat Li Fugui, yang sedang makan, berdiri satu demi satu, menyanjung dan berteriak, "Halo, Bos!" Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata dengan sangat bermartabat, "Baiklah, mari kita semua makan, saya di sini hanya untuk melihat-lihat." Para karyawan duduk dengan hati-hati dan terus makan, tetapi mereka mengintip ke arah Li Fugui dari sudut mata mereka. Li Fugui berjalan ke jendela, dan orang yang bertugas menyajikan sayuran adalah seorang wanita tua. Li Fugui mengenal orang ini dari desa. Setelah melihat Li Fugui, wanita tua itu juga memuji Li Fugui dengan senyuman di wajahnya. Ada 2 pot besar sayuran di etalase, 1 sayuran hijau, dan 1 lagi jeroan babi. Orang ini sebenarnya cukup baik. Li Fugui sedikit mengangguk dan bertanya, "Apakah hidangannya sama setiap hari?" Wanita tua itu berkata dengan cepat, "Fugui, berbeda. Makan apapun yang kamu mau, hidangan daging ini, 2 kali seminggu, ada aturannya." Banyak karyawan juga tersenyum dan berkata, "Ini sudah sangat enak. Lebih baik daripada yang saya makan di rumah. Meskipun enak, tetapi jika Anda bisa makan 3 kali sehari, makan daging." "Sialan, pantat kecil, kamu tidak puas, kan? Apakah kamu pernah ke pabrik di kawasan industri di county? Alangkah baiknya jika aku bisa memberimu daging seminggu sekali." "Ya, Fugui. Kita semua tahu bahwa mulut seseorang ini terlalu kuat. Kamu baru saja memulai karirmu, dan sudah sangat bagus bisa melakukan ini. Semua orang berterima kasih padamu." Li Fugui tertawa dan berkata, "Kalau begitu saya di sini untuk berjanji kepada semua orang bahwa di masa depan, perusahaan akan jika saya tumbuh lebih besar, saya akan menghasilkan banyak uang. Belum lagi makan daging dan sayuran 3 kali seminggu, makan 3 kali sehari akan menjadi baik. Oke, hanya untuk kalimat ini, saya juga akan bekerja untuk Bos Li di masa depan. Saya harus makan 3 piring daging sehari." Suasana di kafetaria menjadi lebih hidup. Li Fugui mengucapkan beberapa patah kata lagi, dan naik ke lantai 2 kafetaria. Berbeda dengan lantai 1, lantai 2 merupakan ruang pribadi kecil dengan meja makan di dalamnya. Lokasi terbaik adalah ruang pribadi yang besar, namun belum digunakan. "Kakak Fugui, kamu di sini." Orang bodoh kedua keluar dari kamar pribadi dengan mangkuk, mulutnya penuh minyak, dan ketika dia melihat Li Fugui, dia segera melangkah maju untuk menyapa dengan terkejut. Li Fugui menunjuk ke kamar pribadi ini dan berkata, "Ada apa? Mengapa kamu tidak makan di kamar pribadi di lantai pertama, tetapi di kamar pribadi di lantai 2? Orang bodoh kedua tertegun, lalu berkata sambil mencibir, "Kakak Fugui, saya bukan tim transportasi perusahaan kami sekarang adapun Kapten. Tuan Yu mengatakan bahwa semua orang di atas Kapten bisa makan di lantai 2. Li Fugui merasa sedikit tidak bahagia di hatinya. Di hatinya, pendapat, bukankah ini akan membuat karyawan merasa terasing? Namun setelah dipikir-pikir, hal tersebut ternyata dapat memadatkan loyalitas manajemen kepada perusahaan, dan juga dapat menginspirasi karyawan biasa untuk bekerja keras dan mencari ruang untuk kemajuan. Li Fugui sangat jelas bahwa meskipun dia adalah bosnya, tidak semua idenya benar dalam mengelola perusahaan. Melihat Li Fugui tidak berbicara, orang bodoh kedua bertanya dengan hati-hati, "Saudara Fugui, apakah kamu tidak bahagia? Jika kamu tidak bahagia, saya akan makan di lantai pertama mulai sekarang. Saya tidak akan membiarkan siapapun mengundang saya untuk makan di lantai 2. Ayo." "Tidak, idiot, kamu salah paham, aku baru saja memikirkan hal lain." Li Fugui tersenyum diam-diam. Lebih besar dari orang bodoh kedua menghela nafas lega, dan berkata, "Saudara Fugui, semua orang berterima kasih padamu. Ada hidangan daging setiap hari di lantai 2, dan 2 kali seminggu di lantai bawah. Karyawan biasa itu sangat iri pada kami, Li."
Fugui dia tersenyum dan berkata, karena kamu memiliki perlakuan istimewa, kamu harus bekerja keras. Orang bodoh kedua segera mengungkapkan kesetiaannya dan berkata, Saudara Fugui, sekarang ada lebih dari 10 orang di tim transportasi kami, dan mereka semua bisa dipekerjakan secara resmi. Saya akan mengajari Anda setiap hari. Orang-orang mengemudi, jadi kita harus membeli lebih banyak mobil. Li Fugui sedikit mengangguk dan berkata, jangan khawatir tentang itu, saya akan pergi ke county besok, dan di sana adalah mobil sebanyak yang kamu mau. Orang bodoh kedua tiba-tiba menjadi bersemangat. Dia adalah tim transportasi kapten tim besar. Semakin banyak mobil dan anggota, semakin banyak orang yang dia kelola dan semakin banyak kekuatan yang dia miliki di tangannya. Dia pasti sangat senang mendengar ini. Hei, bukankah ini Bos Li? Mengapa Anda bebas mengunjungi kafetaria kecil kami hari ini? Pada saat ini, suara aneh datang dari samping, dan orang bodoh kedua melihat pembicara, tersenyum ambigu, dan berkata, Kakak Fugui, aku akan makan dulu, kamu sedang sibuk. Sebelum Li Fugui dapat berbicara, si bodoh pergi. Li Fugui melihat ke samping, dan melihat bahwa tidak lain adalah istrinya yang kuat, Xiao Wei, yang sedang berbicara. Xiao Wei menjilat bibirnya dengan lidah merah mudanya, menatap Li Fugui dengan mata yang indah dan berkata, Fugui, apakah kamu sudah makan? Jika kamu belum makan, jika kamu tidak keberatan, ayo pergi bersama. Li Fugui sudah makan, tetapi melihat tindakan Xiao Wei barusan sangat aneh sehingga dia benar-benar berkata, Xiao Wei, jangan bicara seperti itu, aku belum makan, ayo makan bersama. Xiao Wei mendengus dan berkata, siapa tahu kamu sekarang tidak bahwa saya memandang rendah orang. Li Fugui mengikuti ke dalam kotak, dan berkata tanpa daya, saya, Li Fugui, juga dari desa, jadi mengapa saya harus memandang rendah orang, di kota, di mata orang lain, kita semua bukan topi tua. Xiao Wei cekikikan, sengaja atau tidak sengaja. Dia mencondongkan tubuh ke dekat Li Fugui, dan berkata, dia bukan topi tua. Li Fugui tahu bahwa Xiao Wei memiliki kebiasaan memakai parfum, dan mencium aroma parfum di tubuh Xiao Wei saat ini, darahnya mulai bergejolak. Setelah memasuki kamar pribadi, Li Fugui menemukan bahwa Xiao Wei bukan satu-satunya yang ada di kamar pribadi. Janda Liu, dan saudari Jingyi juga sedang makan di kamar pribadi ini. Fugui, kamu di sini. Aku akan mengambilkanmu mangkuk dan sumpit. Janda Liu tidak melihat Li Fugui selama beberapa hari. Ketika dia melihat Li Fugui datang, dia tampak bahagia dan menawarkan untuk membawakan mangkuk untuk Li Fugui, dan sumpit. Sister Jinyi juga dengan cepat berkata, Fugui, aku tidak tahu kamu akan datang, dan tidak banyak hidangan. Aku akan meminta dapur untuk menambahkan apa yang kamu suka, tapi itu akan memakan waktu lama. Jangan menyusahkan orang lain. Anda tidak tahu detail tentang saya, Li Fugui, saya bisa makan nasi, apalagi daging dan sayuran di atas meja. Li Fugui menghentikan Sister Jinyi yang ingin duduk dengan santai, tetapi Sister Jinyi, Liu Janda dan Xiao Wei membiarkannya duduk di kursi utama. Jika tidak, jika orang lain melihat ini, mereka akan memarahi mereka karena sulit diatur. Li Fugui mempraktikkan perbuatan baik dan duduk di kursi tengah, dengan Janda Liu di sebelah kiri, saudari Jinyi di sebelah kanan, dan Xiao Wei duduk di hadapannya. Li Fugui memiliki banyak nafsu makan. Setelah duduk, dia pertama kali memperhatikan Janda Liu dan Sister Jinyi, dan makan setiap suapan. Fugui, aku menjalani kehidupan yang sangat baik sekarang. Aku tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian, dan aku masih mendapat gaji. Aku hidup bahagia setiap hari. Sebaliknya, kamu pasti berada di bawah banyak tekanan sekarang. Janda Liu tidak hanya cantik, tetapi sekarang dia tidak memiliki tekanan. Dia tidak vulgar seperti sebelumnya. Bahkan jika dia ditempatkan di kota,
dia masih seorang wanita cantik dengan keterampilan internal dan eksternal. Benar-benar lingkungan yang mengubah orang. Li Fugui menelan ludah. Jika bukan karena saudari Jinyi dan Xiao Wei di sini, dia mungkin mau tidak mau menyentuh janda Liu. Saat Li Fugui berpikir seperti ini, tiba-tiba, dia merasa kakinya diinjak oleh sepasang kaki lain. Li Fugui berpikir bahwa saudari Jinyi atau janda Liu yang berada di sebelahnya secara tidak sengaja menginjaknya, jadi dia tidak melakukannya, tidak peduli. Jadi dia berencana untuk mengambilnya kembali. Kaki, siapa sangka pada saat ini, kaki yang menginjak punggung kakinya mulai bergerak sepenuhnya. Jantung Li Fugui berdetak kencang, dan jantungnya berdetak kencang. Dia sangat jelas bahwa baik janda Liu maupun saudari Jinyi tidak akan melakukan hal semacam ini. Hanya Xiao Wei yang memiliki kemungkinan ini. Kepribadian wanita ini selalu berani seperti ini. Xiao Wei mengedipkan matanya yang besar, dan bertanya dengan polos, "Fugui, apakah kamu merasa tidak enak badan?" Saudari Jinyi juga menyalahkan dan berkata, "Fugui, seberapa dewasa kamu? Apa yang kamu lakukan begitu cepat setelah makan, dan tidak ada yang merampokmu?" Li Fugui mengangguk dengan samar, tapi itu tegang. Alasan mengapa dia bereaksi tidak normal tadi adalah karena kaki kecil itu terus bergerak ke atas. Dari suatu reaksi naluriah, Li Fugui memindahkan kakinya dan mundur. Tanpa diduga, kaki kecil itu mengikuti, memprovokasi dengan segala cara yang mungkin. Li Fugui juga marah, datang dan pergi dengan tidak senonoh. Dia percaya bahwa Xiao Wei lah yang melakukannya. Jadi satu kaki langsung direntangkan ke arah kaki Xiao Wei di sisi yang berlawanan. Meja makannya tidak besar, dan kursinya berdekatan, jadi tidak sulit melakukannya. Tapi begitu Li Fugui merentangkan kakinya, dia tersentak, karena ketika dia merentangkan kakinya, dia ditangkap oleh seseorang. Jadi Li Fugui jelas merasa kakinya ditekan ke paha bagian dalam pihak lain. Li Fugui melihat janda Liu dan Sister Jinyi menatapnya dengan lebih perhatian. Dia khawatir gerakan di bawah meja akan ketahuan, jadi dia ingin menarik kakinya ke belakang. Tetapi pihak lain tidak melepaskan kakinya di semua. Apa yang ingin dilakukan wanita ini? Li Fugui mencoba 2 kali tetapi gagal. Ketiga kalinya, dia membuat banyak suara dan hampir membalikkan meja. "Fugui, kamu makan segera setelah kamu makan, apa yang kamu lakukan dengan menendang meja, kamu tidak bisa mengejarmu." Janda Liu membuat lelucon dan hendak melihat ke bawah. Li Fugui cemas. Tapi untungnya yang lain party akhirnya melepaskan setelah kehilangan kakinya. Li Fugui dengan cepat mundur secepat mungkin, sehingga menghindari ditemukan oleh janda Liu. "Aku akan pergi melihat apakah masih ada piring yang tersisa di dapur." Saudari Jinyi melihat bahwa piring di atas meja hampir habis. Jadi dia berdiri dan pergi ke dapur. Janda Liu tersenyum dan berkata, "Saya akan minum segelas air." Keduanya pergi, dan hanya Li Fugui dan Xiao Wei yang tersisa di kamar pribadi. Li Fugui bertanya, "Xiao Wei, baru saja kamu, benar?" Xiao Wei licik, dia tersenyum dan berkata, "Fugui, apa yang kamu bicarakan? Kenapa aku tidak bisa mengerti?" Li Fugui kesal, berkata, "Xiao Wei, kamu adalah istri Da Zuang. Da Zuang adalah karyawanku sekarang. Jika aku bersamamu, orang lain akan bergosip." Wajah Xiao Wei menjadi dingin, dan dia berkata dengan sinis, "Jadi kamu punya nafsu. Tapi tidak berani? Beraninya kau bilang kau tidak punya perasaan padaku? Li Fugui, beranikah kau bilang kau tidak ingin meniduriku? Aku tidak takut. Apa yang kau takutkan? Kau benar-benar pengecut." Seorang wanita berkata dia pengecut. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Li Fugui menatap dan berkata, "Percaya atau tidak, aku akan menjagamu sekarang." Xiao Wei mengatupkan bibirnya dan berkata dengan jijik, "Li Fugui, kamu pengecut, jadi aku tidak percaya." Li Fugui menjadi marah dan bergegas, mendorong Xiao Wei ke bawah meja, dia akan merobek pakaiannya.
Pada saat seperti itu, Xiao Wei benar-benar berjuang dan berkata, Li Fugui, apa yang akan kamu lakukan? Aku istri yang kuat, kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Brengsek, aku akan menghukummu hari ini. Li Fugui memarahi singkatnya, wanita jalang ini hanya perlu dibersihkan. Xiao Wei mengenakan celana jeans hari ini. Li Fugui melepasnya untuk waktu yang lama. Tetapi mereka tidak melepasnya sama sekali, ini membuatnya semakin cemas. Setelah beberapa saat, ketika Li Fugui akhirnya melepas jeans Xiao Wei segera menariknya kembali dan berkata, Li Fugui, jika kamu ingin aku memberikannya kepadamu, kamu harus berjanji padaku satu hal. Ada apa? Li Fugui terengah-engah, menatap tali celana dalam Xiao Wei. Udara panas yang keluar sepertinya melelehkan orang. Xiao Wei mengertakkan gigi dan berkata dengan getir, aku ingin kamu memecat Da Zuang. Apa? Li Fugui berkata dengan tidak percaya. Da Zuang adalah suamimu. Mengapa kamu ingin aku memecatnya? Apakah kamu tidak menginginkannya untuk menghasilkan lebih banyak uang? Xiao Wei mencibir dan berkata, Da Zuang adalah manusia anjing. Hal yang rendah. Dia benar-benar pergi ke rumah bordil di belakangku. Aku tidak sabar untuk mengebiri dia, dalam hatiku. Dia sudah lama telah menjadi laki-lakiku. Li Fugui hanya merasa dingin di selangkangannya, dan bahkan darahnya yang gelisah menjadi dingin. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, teman-teman, kadang-kadang melakukan hal-hal yang tidak masuk akal itu normal. Kamu adalah suami dan istri. Mengapa melakukan ini? Xiao Wei terkikik dan berkata, Li Fugui, kamu terdengar baik. Tapi apa yang kamu lakukan sekarang? Kamu menekan istri salah satu karyawanmu. Sudah menjadi kebiasaan bahwa setiap kali momen kritis seperti itu datang, saya suka mengatakan beberapa kata yang mengecewakan. Tepat ketika Li Fugui hendak pergi, Xiao Wei berkata dengan provokatif lagi, Li Fugui, jika kamu tidak menyingkirkanku hari ini, kamu bukan laki-laki. Retak. Li Fugui menamparkan pipi Xiao Wei di pantat. Elastisitas montok dan suara rintihan dari mulut Xiao Wei membuat Li Fugui hampir tidak bisa menahan diri. Apakah aku laki-laki atau bukan? Kamu akan tahu nanti. Li Fugui benar-benar ingin berurusan dengan Xiao Wei sekarang. Tetapi saudari Jinyi dan janda Liu akan segera kembali. Jadi dia tidak ingin dihancurkan oleh keduanya. Dari mereka. Hal. Xiao Wei menatap Li Fugui dengan jijik, dan berkata dengan nada menghina, Li Fugui, kamu bukan laki-laki, aku bahkan menawarkan diri untuk memelukku, dan kamu tidak berani melakukannya. Kamu tidak lebih baik dari Da Zuang yang lemah itu. Diam. Li Fugui tersipu, kesal, dan tiba-tiba berdiri, bergegas ke sisi Xiao Wei lagi. Segera setelah itu, Li Fugui menekannya di atas meja, dan ketika meja berguncang, mangkuk dan sumpit mengeluarkan suara dentang. Li Fugui langsung merobek pakaian Xiao Wei, lalu menekannya di atas. Ah, Xiao Wei mendengus, nadanya menjadi panik, dan dia terus berjuang dan berkata, Li Fugui, kamu, berhentilah dengan cepat, jika saudari Liu dan saudari Jinyi melihatnya, aku akan mati. Made, bukankah kamu sangat sombong barusan? Kenapa kamu pengecut sekarang? Li Fugui bergegas ke atas. Bagaimana dia bisa mengendalikan begitu banyak? Tidak peduli apa yang terjadi, dia langsung memegang tangan Xiao Wei, membuatnya tidak bisa melawan. Xiao Wei hendak menangis, suaranya menangis, tetapi tingkat perjuangannya menjadi semakin kecil, dan perlahan, dia mulai bekerja sama dengan Li Fugui. Tepat ketika Li Fugui diam-diam bahagia, ada langkah kaki yang jelas di luar pintu. Cepat, berhenti cepat, Xiao Wei meronta lagi dengan panik. Li Fugui gugup dan bersemangat pada saat yang sama, tetapi lebih bersemangat. Dia tidak melepaskan Xiao Wei, tetapi menekannya lebih erat. Xiao Wei panik dan berkata, ya, orang akan melihat. Tidak apa-apa, kita semua dari kita sendiri. Li Fugui sebenarnya tidak tahu harus berbuat apa, lakukan sulit untuk mengatakannya.
Nona Jinyi. Tetapi saat ini, dapatkah dihentikan hanya dengan mengatakannya? Jadi sekarang Li Fugui hanya bisa berharap bahwa orang yang berjalan di luar pintu adalah janda Liu, bukan saudari Jinyi. Retak, pintu kotak terbuka sedikit. Langkah kaki berhenti, Xiao Wei membenamkan kepalanya di atas meja, mulai menangis, dan berkata di mulutnya, "Aku tidak punya tatap muka orang, aku tidak punya tatap muka orang." Namun, saat berikutnya, pintu kotak ditutup, dan kemudian seseorang di luar pintu terengah-engah. Li Fugui membuat keputusan cepat. Setelah beberapa saat, dia melepaskan Xiao Wei, dan kembali ke tempat duduknya seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dengan ekspresi segar di wajahnya. Xiao Wei merapikan pakaiannya, mengertakkan gigi dan menatap Li Fugui, dan berkata dengan getir, "Li Fugui, kamu menggertakku sebagai wanita yang lemah, kamu benar-benar bukan laki-laki." Li Fugui berkata dengan sangat tertekan, "Baru saja aku tidak melakukannya, jangan naik. Kamu baru saja bilang aku bukan laki-laki, dan sekarang aku berhubungan seks. Dan kamu bilang aku bukan laki-laki, bagaimana aku bisa dianggap laki-laki?" Xiao Wei mendengus dingin dan berkata, "Aku tidak peduli tentang hal lain. Sekarang aku wanitamu. Apa yang kamu inginkan? Bertanggung jawab untukku." Bagaimana? Li Fugui sedikit mengernyit. Dia sekarang menyesal menjadi begitu impulsif sekarang. Tetapi wanita ini Xiao Wei benar-benar memahami sedikit pikiran pria. Jadi dia tidak bisa menahan diri dan jatuh cinta pada wanita ini. Xiao Wei memutar matanya dan berkata, "Saya tidak bertanya terlalu banyak, bukankah Sister Liu kaptennya? Saya ingin menjadi wakil kapten." Li Fugui berkata dengan senyum tercengang, "Hanya ada sedikit orang. Bagaimana bisakah saya meminta wakil kapten? Jika saya benar-benar membiarkan Anda menjadi wakil kapten, saya yakin akan ada desas-desus yang terbang di desa keesokan harinya." Xiao Wei cemberut dengan sedih dan berkata, "Lagi pula aku tidak peduli. Anda harus memberi saya promosi." Li Fugui merenung sejenak, berkata, "Ini pasti tidak sekarang. Mari kita lakukan nanti, dan saya akan memberi Anda promosi di masa depan." Xiao Wei berhenti dan mengancam, "Li Fugui, kamu tidak mengenali siapapun jika kamu memakai celanamu, kan? Aku akan keluar sekarang dan mengatakan bahwa kamu memperkosaku. Maka kamu tidak akan bisa makan dan berjalan-jalan." Li Fugui tidak marah, tetapi berkata dengan ringan, "Kalau begitu kamu keluar. Katakan saja aku memperkosamu, aku tidak keberatan." "Kamu," Xiao Wei tersipu marah, menunjuk ke Li Fugui, dan tidak tahu harus berkata apa. Dia sebenarnya mengancam Li Fugui, dan dia sama sekali tidak punya niat seperti itu. Lagi pula, dengan prestise Li Fugui saat ini di desa, bahkan jika dia lari dan mengatakannya, siapa yang akan percaya? Saat itu, saya khawatir dia akan diusir oleh penduduk desa dan tidak diizinkan kembali ke desa Xiaoxi. Siapapun yang menyentuh Li Fugui sekarang hanya merugikan kepentingan semua orang di desa Xiaoxi. Dulu, orang-orang di desa masih iri pada Li Fugui. Mengira orang ini hanya beruntung. Kalau tidak, bagaimana mungkin giliran Li Fugui menjadi kaya? Namun, dengan dibangunnya toilet, lapangan basket, lapangan tenis meja, kantin dan infrastruktur lainnya di desa tersebut, masyarakat di desa Xiaoxi tentu saja banyak diuntungkan darinya, dan mereka semua menikmati berkahnya. Yang kedua adalah Li Fugui sekarang memiliki lebih dari 300 pekerja. Meskipun mereka semua dari latar belakang miskin, tetapi juga karena ada orang yang berkumpul, pasti ada permintaan konsumen. Sekarang desa memiliki pikiran yang fleksibel dan sudah mulai membuka toko. Ada toko kelontong yang menjual kebutuhan sehari-hari, dan ada toko kecil yang menjual segala jenis tembakau, alkohol, dan makanan ringan. Meskipun saya tidak mengatakan berapa banyak uang yang dapat saya hasilkan, itu jauh lebih baik daripada bertani. Jika Li Fugui runtuh, perusahaan tidak dapat lagi melanjutkan, dan orang-orang secara alami akan bubar,
dan membiarkan orang-orang di desa Xiaoxi kembali ke kehidupan lama petani laki-laki dan perempuan menenun. Sekarang Li Fugui menginjakan kakinya di desa Xiaoxi. Desa Xiaoxi akan dikejutkan 3 kali, dia adalah orang yang tepat di desa Xiaoxi. Li Fugui berkata perlahan, "Xiaowei, jangan berpikir bahwa kamu dapat mengambil keuntungan dari ini sebagai ganti menjalin hubungan denganku, dan mengancamku. Jika kamu benar-benar ingin berpikir demikian, maka aku hanya bisa mengecewakanmu, cemburu dan menggertakkan." Giginya berkata, "Li Fugui, apakah menurutmu aku langka? Aku hanya tidak ingin kalah dengan orang lain." Li Fugui berkata dengan serius, "Kalau begitu kamu bekerja keras. Jika semua orang mengatakan kamu baik, tidak ada yang akan bergosip ketika aku mempromosikanmu di masa depan, kan? Dan jangan lupa, kamu belum bercerai. Da Zuang masih milikmu suamiku." Zuang besar, hehe. Orang malang yang tidak berguna ini telah mati di hatiku sejak dia pergi ke pelacur. Jika tidak, kamu pikir aku sangat tidak tahu malu sehingga aku akan mengambil inisiatif untuk merayumu? Li Fugui berpikir itu akan salah. Tentu saja, ini bukan pertama kalinya Xiaowei melakukan hal semacam ini. Tentu saja, Li Fugui tidak akan pernah mengatakannya sekarang. Dia menghela nafas, dan berkata, "Itu benar. Da Zuang, bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Beraninya kamu mengatakan bahwa kamu tidak pernah pergi melacur." Li Fugui berkata dengan polos, "Bagaimana aku bisa melacur? Aku orang yang jujur." Xiao Wei menunjukkan ekspresi mengejek. Li Fugui tersenyum, dan berkata, "Terlebih lagi, mencari seorang wanita di tempat seperti itu tidak terlalu indah. Bagaimana kamu bisa terlihat cantik?" Li Fugui, kamu mengatakan hal yang sangat baik hari ini. Tetapi tidakkah kamu membandingkanku dengan wanita seperti itu? Wajah Xiao Wei sangat tidak puas. Li Fugui dengan cepat berkata, "Aku tidak bermaksud begitu." Li Fugui akhirnya menenangkan Xiao Wei dengan membicarakannya, dan pada saat ini, pintu kotak didorong terbuka, dan kemudian Janda Liu dan Sister Jinyi pergi. Tidak ada perubahan di wajah mereka berdua. Sister Jinyi memegang 2 piring dan berkata sambil tersenyum, "Ini baru digoreng, cobalah." Janda Liu memiliki tatapan aneh di matanya. Dia melirik Li Fugui, merasa sedikit masam, dan kemudian menatap Xiao Wei, merasa waspada di dalam hatinya. Wanita ini tidak seperti yang terlihat. Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Semua orang duduk dan makan bersama." Pada saat ini, Nona Jinyi tiba-tiba mengendus hidungnya dan bertanya, "Mengapa saya mencium bau aneh?" Xiao Wei memerahong, dengan sedikit tidak wajar berkata, "Kakak Jinyi, makan saja saat kamu makan. Apa yang kamu bicarakan, itu tidak menggugah selera, Saudari Jinyi." Melirik Xiao Wei dengan heran, mengangguk dan berkata, "Ya, ayo makan." Makan dengan tenang. Setelah makan, Saudari Jinyi dan Janda Liu berencana untuk membersihkan bersama, tetapi Xiao Wei merasa bersalah dan bergegas membersihkan. Saudari Jinyi berkata dengan mata aneh, "Mengapa saya merasa Xiao Wei sedikit tidak normal?" Janda Liu terkikik dan berkata, "Saya khawatir saya melakukan kesalahan." Saudari Jinyi bertanya dengan aneh, "Apa yang dapat saya lakukan? Sesuatu salah?" Jantung Li Fugui berdetak kencang, dan dia menatap Janda Liu, yang menoleh dan berhenti berbicara. Saudari Jinyi mengelola kafetaria, dan sekarang waktunya makan, jadi tidak mungkin dia begitu santai. Segera dia pergi untuk menangani urusan kafetaria, dan hanya Li Fugui dan Janda Liu yang tersisa di dalam kotak. Wajah Janda Liu sedikit panas, dan ketika dia melihat Janda Liu diam, dia mencibir dan berkata, "Saudari Liu, apakah kamu baru saja melihatnya?" Janda Liu berkata dengan marah, "Tentu saja saya melihatnya. Ada begitu banyak wanita cantik. Mengapa mereka jatuh cinta pada Xiao Wei? Tidakkah kamu tahu bahwa Xiao Wei sangat licik? Aku khawatir dia akan bergantung padamu.
dan kamu tidak akan memiliki kehidupan yang baik. Li Fugui berkata dengan malu-malu. Saya tidak tunggu, Saudari Liu, Anda tidak di sini, kalau tidak saya tidak perlu melakukan ini. Ayolah, Saudari Liu sudah tua, bagaimana Xiao Wei bisa lebih menarik Anda? Nada janda Liu masam dan penuh kecemburuan. Li Fugui buru-buru memuji, Saudari Liu, siapapun yang mengatakan kamu tua pasti buta. Kamu melihat ke cermin dan mengatakan bahwa kamu berusia 18 tahun. Semua orang akan mempercayaimu. Kamu sangat pandai membujuk gadis-gadis itu bahagia. Tidak heran semua orang menyukaimu. Tidak ada wanita yang tidak suka dipuji, dan janda Liu tidak terkecuali. Dia memberi Li Fugui tatapan kosong, tapi dia tidak marah. Li Fugui menghela nafas lega dan berkata, Saudari Liu, tentu saja Xiao Wei tidak bisa dibandingkan denganmu. Dia hanya ingin menjadi wakil kapten, dan aku juga menolaknya. Janda Liu segera menjadi lebih bahagia. Dia mendengarnya. Kalau tidak, dia akan berpikir liar dan mengabaikan Li Fugui. Tetapi sekarang Li Fugui memberitahunya secara pribadi, dia secara alami lebih bahagia. Li Fugui tersenyum lagi, Saudari Liu, ketika saya mempromosikan Anda di awal, ada banyak gosip, tetapi setelah beberapa saat, hanya sedikit orang yang bergosip. Saya mampu, janda Liu berkata dengan sedikit tidak percaya diri, saya hanya melakukannya apa yang saya bisa, dan jika Anda ingin mengatakan bahwa saya memiliki kemampuan apapun, saya sebenarnya tidak memilikinya. Li Fugui tersenyum dan berkata, Saudari Liu, kamu terlalu rendah hati sekarang. Jika Xiao Wei diizinkan duduk di posisinya, dia pasti tidak akan sebaik kamu. Sudut mulut janda Liu sedikit melengkung, dan dia berkata dengan gembira, Fugui, ku dengar perusahaan sekarang ingin memulai bisnis baru. Li Fugui mengangguk. Dia tidak menyembunyikan apapun saat berhadapan dengan janda Liu. Lagi pula, dia bahkan tidak menyembunyikan rahasia resep dan produksi bahan obat dari janda Liu. Secara alami, dia tidak akan menyembunyikan apapun tentang perusahaan tambang saat ini. Li Fugui memberikan laporan kasar tentang perusahaan baru tersebut, dan janda Liu tercengang dan berkata, mengapa ada tambang emas di gunung di sebelah desa kami? Jika masalah ini keluar, bukankah itu akan menimbulkan kritik dari seluruh desa? Li Fugui tertawa dan berkata, emas itu bukan milik saya menambangnya untuk negara, dan saya hanya mendapatkan apa yang seharusnya saya hasilkan. Selain itu, tidak peduli berapa banyak uang yang saya hasilkan, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengembangkan desa Xiaoxi. Janda Liu berkata dengan kekaguman di matanya, Fugui, ini kamu, jika kamu adalah orang lain, kamu hanya peduli pada dirimu sendiri, dan kamu tidak peduli dengan kehidupan orang lain di desa Xiaoxi. Li Fugui secara alami tidak keberatan memperluas citranya tentang Wei Guangzheng di hati janda Liu. Dia segera berkata, saya juga dari desa Xiaoxi. Jika saya bisa makan sendiri, saya tidak bisa melakukannya. Setelah perusahaan baru dibuka, saya akan bayar untuk membangun jalan aspal ke kota. Janda Liu terkejut dan berkata, jika kamu ingin membangun jalan, berapa biayanya? Li Fugui tertawa dan berkata, berapapun harganya, itu sepadan. Sebenarnya Li Fugui sudah lama memikirkan pembangunan jalan. Hanya saja dulu skala usahanya bisa disebut usaha kecil. Dia tidak perlu menggunakan uang untuk membangun jalan. Lagi pula, dia bukan Lei Feng yang hidup, tapi sekarang perusahaan pertambangan akan segera dibuka, dan perbaikan jalan juga bisa dimasukkan dalam agenda. Jika masih berupa jalan lumpur kuning, akan sangat merepotkan truk untuk mengemudi, dan ketika peralatan perusahaan sudah ada, jalan menuju pegunungan pasti akan dibangun terus terang. Li Fugui telah menemukan bahwa apapun yang dia lakukan, dia membutuhkan uang. Yang lain mengira dia kaya, tetapi sebenarnya dia tidak bisa mendapatkan uang keluar. Semua uang sudah dihitung dan digunakan. Setelah meninggalkan kafetaria,
Li Fugui memeriksa desa lagi dan melihat segala macam fasilitas baru dan penampilan baru di desa. Dia merasakan pencapaian di dalam hatinya. Tetapi dalam perjalanan kembali, Li Fugui melihat Tuan Li berjalan perlahan. Kruk, menatapnya dengan dendam di matanya, merasa kesal lagi. Li Fugui tidak menganggap serius lelaki tua jahat ini. Yang paling dia khawatirkan adalah apakah ada seseorang di belakang lelaki misterius itu. Tidak ada hal aneh yang terjadi begitu lama, yang membuat Li Fugui sangat rileks. Keesokan harinya, Li Fugui pergi ke county, di desa Xiaoxi. Kecuali untuk hal-hal besar yang mengharuskannya mengambil keputusan, Li Xiuling, Yu Qingqing, dan Janda Liu sudah cukup untuk urusan sehari-hari. Li Fugui datang ke kabupaten kali ini dan membawa banyak sup obat. Bagaimanapun, dia telah berjanji pada Tuan Qian, jadi dia harus melakukannya. Lagi pula, Tuan Qian telah memenuhi apa yang dia janjikan kepadanya tanpa kompromi. Setelah sampai di kursi kabupaten, Li Fugui langsung pergi ke rumah sakit rakyat, tetapi dia baru saja sampai di gerbang, dan sebelum dia masuk, dia melihat sekelompok orang di luar gerbang rumah sakit mengibarkan spanduk dan membuat onar. Wajah Li Fugui agak jelek, dan dia merasa kemampuan Wakil Presiden Wang sangat buruk. Dia dan Presiden Su tidak ada di sini, jadi mengapa badut selalu keluar untuk membuat masalah? Namun ketika Li Fugui melihat isi spanduk tersebut, ekspresinya menjadi aneh. Mengetahui bahwa dia telah salah paham dengan Wakil Presiden Wang. Saya melihat spanduk bertuliskan, Li Fugui, seorang dokter dukun, melanggar janjinya dan tidak berani menepati janjinya. Jadi dia tidak bisa disebut dokter jenius, bersambung.